Halo semua, jadi di video yang sebelumnya kita udah belajar mengenai command line Linux, kita juga udah belajar mengenai text editor Linux, terus kita juga udah belajar mengenai konfigurasi juga. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar soalnya Linux ya teman-teman. Kita bisa salin, terus kita juga bisa hapus dan memindahkan file juga. Nah, gimana caranya? Mungkin kita bisa langsung aja. Kita bisa buka terminal. Oh ya, seperti biasa, kita akan dibantu oleh course ini teman sekalian, kita sekalian jawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk yang pertama kita disuruh untuk mengetikkan main 2 kali ya. Kita coba aja. Nah, di sini kita disuruh untuk menyebutkan beberapa bagian yang disertakan pada halaman manual. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada nama, ada sinopsis, ada description, ada examples, overview, dan masih banyak lagi. Tuh, masih sampai ke bawah. Kita tulis aja dulu. Nah, kita disuruh untuk ketik key untuk keluar sesuai panduannya ini, key to quit untuk keluar key. Terus selanjutnya kita disuruh untuk mengetikkan main, terus disusun sama cp. Nah, apa fungsi perintah cp? Nah, di sini sudah dijelaskan cp adalah untuk copy file sih teman-teman. Ini kita bisa jawab di sini karena sudah dijelaskan. Terus kita quit aja untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Terus kita disuruh untuk mengetikkan bwd ya. Nah, di bwd ini kita diarahkan ke halaman utama ya teman-teman. Nah, sesuai ini masih halaman manual, masih halaman directory saat ini. Untuk selanjutnya kita disuruh untuk ketikan bwd lagi. Nah, masih tutup ya teman-teman, jadi kita diarahkan ke directory ini. Kita copy aja untuk menjawabnya. Untuk apa directory saat ini kita paste. Oh ya, selanjutnya kita disuruh untuk membuat sebuah folder. Nah, promnya itu menggunakan mkdir ya teman-teman untuk membuat folder. Jadi di sini kita disuruh membuat folder Saibs folder 1, Saibs folder 2, sama Saibs folder 3. Kita menggunakan mkdir. Mkdir ini prom untuk membuat foldernya, dan Saibs folder 1 itu namanya, nama file yang nanti ditambahkan. Mungkin kita bisa copy aja untuk mempersingkat waktu. Udah, kita buat yang Saibs folder 1, terus kita buat yang Saibs folder 2 dan Saibs folder 3 nya teman-teman.
Nah, ini 3 folder udah kita buat. Lalu kita disuruh untuk memverifikasi bahwa folder tersebut itu udah dibuat. Nah, caranya dengan mengetikkan ls atau list. Nah, sudah tercantum ya teman-teman, 3 folder ini, dan kita bisa cek sendiri di directory kita bahwa foldernya itu udah dibuat ketiga-tiganya. Oke, lanjut. Lalu kita disuruh untuk mengetikkan ini teman-teman. Kita disuruh untuk mengetikkan cd ini, pakai prompt cd. Nah, ini kita diarahkan ke folder CF3 teman-teman. Jadi kita bisa jawab. Untuk selanjutnya kita disuruh untuk mengetikkan cd sama tanda ini ya. Nah, ini tuh fungsinya buat apa? Jadi sesuai penjelasan di sini bahwa cd sama tanda ini digunakan untuk mengubahnya ke directory home. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Tadi kan kita udah masuk ke folder CX3 ya. Gimana cara ngeceknya bahwa ini itu udah masuk ke directory home atau keluar dari folder CX3? Nah, caranya dengan ls tadi. Itu. Kalau ada 3 ini tadi kan berarti kita udah keluar dari folder CX3 tadi ya, teman-teman. Jadi ya udah keluar. Untuk selanjutnya, kita disuruh untuk membuat folder CX4 di dalam folder CX3 teman-teman. Kita bisa pakai mkdir lagi untuk membuat foldernya. Oh, kita nggak di sini teman-teman, kita mungkin bisa copy aja dari sini ya, barangkali bisa, kita coba aja. Masih nggak bisa ya, mungkin kalau nggak bisa uh, kita reset aja biar bisa teman-teman. Nah, ini sudah masuk, kita taruh di samping, terus ini force-nya. Jadi kita ngulang dari awal ya teman-teman. Kita buat itunya tadi. Udah, siap foldernya udah terbuat ternyata. Jadi mungkin kita bisa buat folder 4-nya di dalam folder 3 tadi ya. Kita bisa open. Kita ketikkan ini ya. Kita bisa copy aja. Nah, ini sudah masuk ke folder 3-nya. Oh iya, ini untuk keluar cd bersama tanda ini kita udah keluar. Terus kita disuruh untuk membuat folder 4 di dalam folder 3. Terus bisa copy. Oh, masih nggak bisa ya, entahlah, kita coba lihat aja menggunakan ls
Semoga aja bisa. Hmm. Kalau nggak ada teman, kita coba lihat langsung deh kali. Tentang folder 3. Apakah ada folder 4? Oh, ternyata belum ada ya. Kita coba lagi untuk membuatnya. Apakah ini sudah terbuat? Kita cek menggunakan ls. Apakah namanya sudah benar? Kita cek dulu. Ini kita coba lagi. Untuk membuatnya. Kita ternyata nggak bisa buat karena tidak diizinkan. Kita bisa buat dulu ya teman, untuk agar tampilannya lebih bersih. Nah, ini kita disuruh untuk mengaktifkan ini. Ini untuk mengetahui jumlah file yang ada di folder 3. Nah, tidak ada filenya karena tadi kita belum buat karena tidak bisa membuatnya. Untuk selanjutnya kita disuruh untuk ketikkan ini cd home analyst save folder 3 untuk masuk ke folder 3 nya. Nah, kita udah masuk ke save folder 3 nih teman-teman. Terus kita disuruh untuk mengetikkan cd spasi titik. Nah, kita udah masuk ke, kita nggak masuk apapun ya teman-teman. Ternyata ini tuh nggak terjadi apa-apa. Mungkin kita bisa jawab tidak terjadi apa-apa di sini karena tidak ada output yang diberikan ya. Lalu kita disuruh untuk mengetikkan cd sama spasi titik 2 ya. Titiknya 2 kali, spasi titik 2 kali.
Nah, ternyata kita diarahkan ke folder home. Kita bisa jawab di sini. Directory home. Nah, apa directory saat ini saat Anda menggunakan perintah cd? Nah, direktorinya ternyata home. Mungkin kita bisa copy dari sini ya. Nah, di dalam folder home ini kita disuruh untuk mengetikkan cd lagi. Nanti apa yang terjadi? Ini 2 kali. Oh, ternyata kita dibawa keluar lagi ya ke directory garis miring ini. Oh, kita disuruh untuk mengetikkan cd lagi. Oh, ternyata outputnya masih sama. Kita masih di directory garis miring ini. Itu kenapa? Karena ini tuh udah di paling luar ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa keluar lagi. Terus sebenarnya kita disuruh untuk mengetikkan cd home analysis ini. Ini untuk masuk ke folder analis. Yang kita mungkin udah masuk ke folder analis ya, tapi saya kurang tahu maksudnya permission denied ini. Ini sesuai karena nggak ada output yang dikeluarkan. Kita disuruh untuk mengetikkan ini teman-teman. Ini adalah komen ya. Kita disuruh mengetikkan komen ini. Nah ini untuk selanjutnya kita menggunakan operator lebih dari ini untuk mengarahkan echo ke berkas teks dan bukan ke layar. Maksudnya bukan ke layar itu ini ya teman-teman. Ini adalah pesan yang digunakan ini adalah keluaran yang ditampilkan oleh layar. Nah, kita bisa pindahkan ke file. Caranya adalah menggunakan ini lebih dari ini ya. Dan mungkin kita bisa copy aja dari sini. Terus lebih dari kita masuk ke some text file.txt. Nah, udah. Nah, ini harusnya udah dipindahkan ke some text file.txt. Lalu kita disuruh untuk menggunakan ls main L ini untuk menampilkan
memverifikasi ya teman-teman, memverifikasi bahwa some text file .txt ini ada. Kita coba aja. Oh, ternyata kita nggak ada ya teman-teman. Kita bisa cek di sini. Tuh, di sini tuh nggak ada. Jadi belum dibuat. Atau memang nggak bisa dibuat ya, karena ini permission denied. Ini permission denied. Jadi nggak bisa buat. Oke, mungkin kita bisa next aja ya. Nah, ini cat adalah untuk menampilkan isi filenya, tapi karena kita nggak punya akses, jadi kita nggak bisa bikin. Akhirnya kita nggak bisa menampilkan isi filenya teman-teman. Kita coba aja untuk membuktikannya bahwa ini tuh nggak bisa. Tuh nggak ada teman-teman. Jadi ini untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin nggak bisa karena kita nggak punya akses. Jadi kita mungkin bisa lanjut. Nah, ini masih sama, kita masih belum bisa ya teman-teman. Nah, ini kita disuruh untuk menampilkan isi file ya, menampilkan isi directory. Kita bisa clear dulu untuk tampilan yang lebih bersih. ls-l. Tapi seperti ini nggak sesuai harapan, mungkin kita bisa reset lagi teman-teman. Kita buka terminal. Nah, ini udah sesuai harapan. Lalu kita disuruh untuk menampilkan file tersembunyi dengan menggunakan komen atau prompt ls -l pakai a belakangnya untuk menampilkan file yang tersembunyi. Nah, ini mungkin kita bisa jawab dulu yang pertama. Ada 1, 2, 3. Ada 6 ya teman-teman. Ada 6. Berapa banyak file yang dibandingkan sebelumnya? Ini lebih banyak ya. Apakah mungkin untuk menyembunyikan seluruh directory menggunakan titik di depan namanya? Nah, ini memungkinkan ya teman-teman. Karena apa? Karena ini tadi kita menggunakan ls-l, rata-rata semua nama filenya itu nggak ada titik di depannya, dan itu bisa dibuka di sini. Nah, itu udah kelihatan semua. Tapi saat kita menggunakan prompt ls-li ini, kita kan nggak ada ya teman-teman file-file selain ini. Tapi di saat kita menggunakan ls-li ini, kita mendapatkan file-file yang depannya itu ada titiknya. Nah, ini berarti files yang tersembunyi ya teman-teman. Berikan 3 contoh file tersembunyi. Ada hidden, kita contohkan 3 aja ya. Ada profile, ada dmrc.
Lalu kita disuruh untuk mengetikkan main ls. Nah, ini ada maksudnya. Lalu untuk mengambilkan yang lebih bersih. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menyalin, menghapus, dan memindahkan file ya teman-teman. Nah, ini disuruh untuk menyalin file dari some_file.txt tadi yang kita tidak bisa buat ke dalam CX folder 2. Mungkin kita bisa muat manual kali ya. Nah, ini kita buat manual. Nah, ini kita disuruh untuk memindahkan file yang udah kita buat ke dalam folder CX folder 2 ya. Semoga bisa. Kita bisa copy terus kita ganti namanya karena ditranslatekan ke bahasa Indonesia ya. Nah, ini tidak ada keluar apapun, tapi mungkin ini udah ke copy ya teman-teman. Kita udah dipindahkan. Apa file sumber dan tujuan? Tujuannya itu ke folder 2, folder CX folder 2. Oke, kita bisa cek langsung ya. Tuh udah masuk ke sini ya teman-teman. Jadi tujuannya itu di folder ke folder 2. Lalu kita disuruh untuk mengetikkan ls untuk menampilkan some text file.txt. Nah, ini tadi. Nah, udah masuk ya teman-teman. Some text file.txt tadi yang udah kita buat manual ternyata udah di CX folder 2. Terus kita disuruh untuk ls-min-l tadi. Nah, ternyata di sini ada 2 ya teman-teman, karena kita tadi mengkopinya, bukan mengcutnya. Jadi ada 2. Yang pertama itu ada di directory home, yang kedua itu ada di folder 2 nih teman-teman. Nah, ini rm adalah untuk menghapus files. Ini kita bisa contohkan langsung menggunakan rm. Kita bisa copy dari sini aja biar mempercepat waktu. Nah, ini udah kita hapus ya. Kita coba menampilkan isi directory-nya saat ini. Nah, some text file.txt-nya tadi, karena kita udah hapus menggunakan rm ini tadi, saat ditampilkan itu udah nggak ada ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita disuruh untuk menghapus folder CX folder 1 ini.
Kalau kita tampilkan, otomatis folder 1 yang udah kita buat sebelumnya itu terhapus karena komen RM ini, teman-teman. Tentu saja kita disuruh untuk memindahkan file song file txt tadi. Kita bisa clear dulu. Ya, terus kita cek di folder 2 apakah masih ada. Oh, udah tidak ada ya teman-teman, karena udah kita pindahkan ke directory utama. Maksudnya kita cek directory utamanya. Ya, ternyata di sini nggak bisa teman-teman. Kita bisa cek manual aja. Kita lihat bahwa di folder 2 itu udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Udah dipindahkan ke sini ya. Tuh, udah di some text file txt. Untuk perintah apa yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tersebut? Nah, ini mungkin tugasnya itu disuruh untuk menghapus CSS folder 2 ini tadi. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Kita menggunakan perintah rm untuk menghapus foldernya. Kali ini kita menghapus folder 2. Terus ini udah kita hapus, kita coba tampilkan. Otomatis folder 2 nya udah ke buang. Oke. Terakhir, apa keuntungan menggunakan baris perintah Linux? Nah, untuk keuntungan sendiri, jadi di Linux itu kebanyakan konfigurasi sistemnya dapat dilakukan dari shell command, teman-teman. Jadi itu sebuah keuntungan yang saya tahu. Dan mungkin keuntungan yang lainnya mungkin itu lebih fleksibel kali. Mungkin itu ya. Oke. Baik, sekian dari video ini. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Sampai jumpa, teman-teman.